Monggo dipersilahkan. Yuk, untuk duduknya. Adik-adik. Maju lagi yuk. Maju lagi. Yang putri agak ke sini. Nah, selalu maju. Baik. Yuk duduknya yang bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dwi manggilnya apa ini? Adik-adik atau kakak atau mas mbak atau bapak ibu atau simbah simbok, adik-adik aja ya. Kalau Pak Dwi bilang anak pintar, dijawab yang keras, siap. Yang semangat, yang keras. Yuk. Anak pintar, siap. Lebih keras lagi. Anak pintar, siap. Lebih keras, siap. Sekarang tunjukkan semangatnya. Mana semangatmu? Ambil gitu. Ini semangatku. Kalau satu ini suaraku, gitu ya. Yuk. Mana semangatmu? Mana suaramu? Sekarang yang putri dulu. Mana semangatmu? Ini semangat. Oh, enggak semangat. Ya, harus semangat dong. Lagi. Mana semangatmu? Kurang keras. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya udah maksimal. Sekarang yang putra. Oh, luar biasa ini. Yuk, tunjukkan semangatnya. Mana semangatmu? Mana suaramu? Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang jawab salam. Jawab salam itu hukumnya apa tadi? Oh, sunnah katanya. Sunnah apa wajib? Oh, nggak tahu. Wajib atau makruh? Nah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Jadi jika ada teman, ya, ada orang tua, bapak ibu guru atau siapapun yang beragama Muslim, menjawab salam wajib. Kalau salamnya panjang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya juga harus yang lengkap. Kalau salamnya pendek, Assalamualaikum, jawabnya boleh pendek. Tapi yang lebih afdol lagi, yang lebih utama, jawabnya panjang, yang lengkap. Kemudian menjawabnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab adik-adik, sesuai tajwid. Wa'alaikumus salam, ya, bukan wa'alaikum salam. Walaupun wa'alaikumussalam itu juga boleh, juga tetap syah. Tapi yang lebih sempurnanya adalah wa'alaikumus salam. Yuk, sekarang jawab salam yang keras, yang semangat, yang benar. Ya, yang keras, yang putri belum keras tadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tahu nggak? Pahala menjawab salam, pahala memberi salam dulu, ya. Tahu tidak? Berapa? 7.000, ya. Ada 3 pahalanya. Yang pertama, kalau salamnya pendek, Assalamualaikum, artinya apa? Yang tahu artinya siapa? Ayo. Semoga Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Itu pahalanya 10 kali kebaikan.
Nah, kalau salamnya agak lengkap, Assalamualaikum warahmatullah. Ada dua doa. Semoga keselamatan dan apa deh? Semoga keselamatan dan rahmat untuk kalian. Pahalanya ada 20 kali. 20 kebaikan. Kalau salamnya lengkap, ada 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dapat pahala 30 kali kebaikan. Yuk. Sekarang kalau Pak Dwi bilang selamat sore semuanya, dijawab pakai tangan kanan ya. Sore, 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 semangat. Semangatnya pakai tangan kiri. Saya, yuk mulai. Selamat sore semuanya. Sore, 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 semangat. Oh, semangatnya juga harus keras. Pakai tangan kiri. Semangat. Gitu ya. Ulangi. Selamat sore semuanya. Sore, 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 semangat. Kalau Pak Dwi bilang, apa kabar hari ini? Dijawab pakai tangan kiri sekarang. Baik, baik, luar. Baiknya 2 kali pakai tangan kiri. Kemudian luar biasa. Yuk. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Luar biasa, luar biasa. Selamat sore semuanya. Sore, Ayo, ayo, pakai tangan kanan. semangat. Loh, ya, salah. Selamat sore semuanya. Sore, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak ya. Kalau sudah sayang jangan ditinggal. Ayo adik-adik yang sudah pada berteman akrab, sudah sayang, jangan ditinggal temannya ya. Ya. Kalau berteman itu jangan geng-gengan, jangan hanya dengan itu saja. Semua jadikan teman, ya. Di sekolah itu jadikan teman semua. Seperti nanti nih temanya adalah rukun dengan teman. Berarti dengan semua teman di sekolah, ya, baik laki-laki, perempuan, itu harus berteman semua, harus saling rukun, tidak boleh bermusuhan. Ya. Yuk. Nama Pak Dwi sudah tahu belum? Nama panjangnya Dwi Priyatno, pakai U. Ya, boleh dipanggil Pak Dwi, boleh dipanggil Kang Dwi, boleh dipanggil Kak Dwi, apalagi boleh panggil Ustadz Dwi juga boleh. Pak Dwi ini pengajar ngaji, pengajar TPA, pembina TPA juga. Ustadz Dwi boleh. Kalau julukannya sudah tahu kan? Siapa? Pak Blakon. Yo sekarang jawab yang keras. Pak Blakon gitu ya. Siapa nama kakak yang di depan? Pak Blakon. Kurang keras. Pak Blakon. Keras lagi. Ulangi. Siapa nama kakak yang di depan? Pak Blakon. Lebih keras. Keras lagi. Pak Blakon ganteng apa jelek? Nah, yang benar ganteng. Ya, benar ya? Bingung. Pak Blakon ini profesinya icebreaker nih. Oh, tadi ada tulisannya icebreaker. Kalau nggak icebreaker itu apa? Icebreaker itu orang yang selalu memberikan semangat, memberikan dorongan. Ya, orang yang suka mencairkan suasana. Ya, aktivitasnya ada banyak deh. Ada tepuk, ada nyanyi, ada game, ya, ada sulap juga deh. Nah, sulap juga. Itu bagian dari icebreaker juga. Nah, untuk membuka kita akan satu lagu ya, lagu pembuka.
berkaji indahnya. Yuk. Satu lagu judulnya Tangan ke Atas dari Kang Aji. Ini lagu sangat populer, pasti tahu semua. Yuk adik-adik semua berdiri termasuk ibu guru. Nah, semuanya berdiri agak dekat. Tirukan gerakan Pak Dwi nanti sambil nyanyi bareng-bareng. Oke. Are you ready? Sport saya bikin, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Bulan melihat di tangan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua, satu dua tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tugas bersama Guru Kreatif Indonesia. Semangat belajar ya. Boleh duduk. Nah, kemeringat nggak ada deh. Kalau Pak Dwi kalau kemeringat pakai untuk kipas. Nah, ini namanya apa Dedek? Ini kipas bukan sembarang kipas. Ini kipas import. Belinya di Jepang. Saya jauh banget. Ini katanya nggak bisa rusak. Garansinya seumur hidup. Ya kan? Tuh ya kan? Ya, untuk kipasan enak banget. Hah? Rusak gimana? Enggak. Ya, ini tuh anti rusak. Garansinya seumur hidup. Bisa untuk kipasan. Nanti lagi. Diputar Mas Oyi. Sekarang es briefing yang kedua. Kita ajarin tepuk. Nanti semua harus tepuk. Tepuknya seperti ini. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, siku, pundak. Pundak, siku, tangan, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Bisa ya? Yuk, bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, siku, pundak.
Iya, yang keras. Siapa yang pengen dapat hadiah? Ulangi, siapa yang pengen dapat hadiah? Hadiahnya pengen kecil atau besar? Nah, kalau pengen hadiah, biasanya ada apa nanti? Kalau ada hadiah itu ada apa? Nah, ada tantangan, ada kuis, ada lombanya. Lombanya itu nanti yang paling semangat, paling antusias, nah, mengikuti SDG. Kemudian yang nanti paling anteng kalau Pak Budi menyampaikan materi. Nah, sekarang kan SDG. Yuk, tak ajarin dulu ya. Ini pakai lagu. Yang memakai topi kepala namanya, yang memakai anting telinga namanya, yang memakai cincin jarilah namanya, yang memakai gelang tanganlah namanya. Yuk, sambil praktek ini, lihat ini, nyanyi bareng-bareng. Nyanyinya yang keras. Nanti Pak Bim mau pilih dapat door prize. Yuk, mulai 1, 2, 3. Yang memakai topi kepala namanya, yang memakai anting telinga namanya, yang memakai cincin jarilah namanya, yang memakai gelang tanganlah namanya. Tangan dong. Ini tepuk berpasangan ya. Jadi kita bermain sambil ada ini. Ya, ada pesan-pesan. Nah, yuk, sekarang adik-adik cari pasangan masing-masing. Kalau belum dapat nanti sama ibu guru, bapak guru. Bu guru sudah harus ikut ini. Nah, yuk, ibu guru harus ikut. Pak guru sama yang belum dapat ini ganjil atau enggak ini? Siapa yang belum dapat pasangan? Nih, yang ganjil sama Pak Guru. Nah, yang putri ganjil sama Bu Guru. Yuk, udah ketemu pasangan masing-masing? Oh ya, Bu Guru ikut. Pak Guru sambil duduk, saling berhadapan. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan-hadapan. Jangan paling jauh. Mbak sama sama ini. Kalau masih ganjil nanti gantian. Ya, nanti gantian. Dan siap tepukkan dulu. Tepukkan dulu. Pak Dwi ajari tepuknya dulu ya. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, pundak bawah. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, pundak bawah. Ayo Pak Teo. Tepuk depan, pundak bawah. Bisa? Nanti Pak pasangan yang paling kuat. Nah, nanti dapat 2. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, pundak bawah. Lagunya nanti lihat ini nyanyi yang keras. Ya, lagunya seperti ini. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataan.
tiga. Yang putra pada sekali lagi, Pak Dwi nilai ini sekarang. Ya. Konsentrasi, ya. Pokoknya gini, Allahnya tuh gini. Allah, nah gitu ya. Allah, gitu ya. Nah, nanti pertama ini. Allah, nah gitu ya. Yuk. Are you ready? Yuk, 1, 2, 3. Jangan pisah dulu, masih ada satu game. Tapi Pak Dwi sudah tahu siapa pemenangnya. Tadi mana ya? Kamu ambil ya? Ayo, oh ini ya. Tak kira kamu ambil. Yang dapat, nah sini nggak kompak, ini nggak kompak. Nah, ini yang dapat, ya. Ini satu-satu. Ini kompak ceritanya. Dari pertama langsung bisa. Oke. Yang kedua, game ini. Ya, jadi yang satu tangannya gini. Yang satu nanti gantian. Ya, nanti yang kalah itu kedudukannya 2-0. Itu maju dihukum nyanyi. Ya, nanti nyanyinya lihat sini, ya. Nanti 2 kali, nanti kan gantian. Yang pertama kan siapa yang gini dulu, ya kan? Nah, terus gantian nanti yang kedua Yang ini. ya, jadi yang satu gini, yang Yang gini. Nah, jadi nanti ditapuk gini, yang mana? Nah, ya. Kalau Pak Dwi bilang 1 berarti adik-adik bilang yang kelas rentangkan. 1 rentangkan, 2 rekatkan. Paham? Kalau rentangkan itu gini. Rentangkan. Ya. Kalau rekatkan Itu. Nah, tutup tapi jangan menutup. Nah, segini aja. nah, terus yang tangannya cuma gini ya udah gini terus. Ya, gini terus bersiap-siap untuk menghindar. Kalau Pak Dwi bilang 3, nah yang satu cepatnya, yang satu harus menghindar. Kalau kena ditapuk kena tangannya berarti kalah, skor 1-0. Kalau bisa menghindar berarti yang bisa menghindar itu menang. Ya, sudah paham? Nah, 1 rentangkan, 2 rekatkan. Yuk, tes dulu. 1 bilang apa? 1 rentangkan, bilang yang keras. 1 ulangi. 1 2. Nah, seperti itu ya. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. 1 1 2 2 1 3. Ini belum paham. Ini belum paham. Ini yang satu gini. Yang belum paham siapa? Ini banyak kok.
yang satu gini deh. Ya. Lihat ini loh, ini. Itu. Semua kan? Ya, yuk, yang satu gini. Yuk, ulangi. Ya. Yuk, satu. Yang lebih keras. Satu. Nah, nggak paham lagi nih, nggak paham lagi. Jangan gini semua deh. Yang satu Gini, sekarang tentukan yang gini siapa? Yang gini siapa? Nah, yuk gini. Satunya gini. Siapa yang gini siapa? Ya udah ini di sini. Di sini gini loh. Nah, di sini nanti ditampuk. Nah, gitu. Ya, yuk mulai. Yuk, satu. Dua. Satu. Dua. Loh, tangannya macam-macam itu. Tangannya harus dua. Harus benar-benar. Ya. Ulangi. Satu. Dua. Tiga. Siapa? Benar. Dua kosong siapa yang 2-0? Nah, sini maju sini. Ya, sini maju. Ada lagi yang kalah 2-0? Ya, sini maju sini. Ya, sini. Nah, ya sini maju. Nah, Bapak Dwi suruh baca doa. Gampang kan? Ya, bisa baca doa apa? Baca doa atau baca surat boleh, yuk. Ya, ayo. Doa. Yang gampang aja, ayo. Kul a'u. Ya. Ya, surat Anas saja, surat Anas. Yuk, sini. Ayo, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan dong. Masuk materi ya. Sekarang duduk lagi seperti semula. Yuk, duduk lagi seperti semula. Menghadap sini, yang ini menghadap sini. Oke. Materi kali ini adalah rukun dengan sesama. Adik-adik kalau di sekolah sama teman rukun dah. Enggak rukun. Tapi kalau di sekolah harus rukun dengan nggak boleh saling bermusuhan. Kalau musuhan itu nggak enak adik, ya. Nah, gitu ya. Apa itu rukun, Dek? Nah, kalau dalam agama Islam, rukun itu adalah hal yang wajib dilakukan dalam ibadah. Itu kalau dalam agama Islam. Pokoknya rukun Islam, rukun iman. Nah, tapi di sini bukan yang itu, ya. Pengertian rukun. Rukun adalah keharmonisan dan persatuan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ya. Hidup rukun itu berarti menjalani kehidupan dengan damai, saling menghormati dan tolong menolong. Ya, jadi rukun itu adalah suatu yang harmonis. Ya, jadi ya, ini seperti ada di sekolah atau di rumah nih, rukun sama adik,
rukun sama kakak, nah, berarti hubungannya harmonis ya, jadi saling menghormati, saling tolong menolong. Nah, itu namanya hidup rukun. Kemudian sikap rukun di lingkungan sekolah. Contohnya apa, adik-adik? Nah, nanti tak tanya satu-satu. Ya, sikap rukun di sekolah. Ayo. Yang pertama, saling membantu antar teman. Membantu apa ini contohnya? Yo, tak tanya nih, Mbak di sini. Biasanya kalau dengan teman di sekolah saling membantu apa? Membantu kerjakan PR, apa? Piket kelas. Piket kelas biasanya berapa anak? Barang-barang 2, 3 mengerjakan apa? Piket kelas. Terus kamu mas apa? Membantu teman, saling membantu antar teman. Contohnya apa kalau di sekolah? Ya. Ayo apa? Bermain bersama, membantu, membagi makanan, pintar sekali ya. Jadi ini misal ada teman yang kelupaan uang saku, nah, kita sebagai teman harus apa deh? Ya, membelikan atau apa menjaga, bahasa Indonesia apa? Membelikan makanan, ya, atau apa? Bahasa Jawanya jajake. Nah, itu kalau teman ada yang lupa bawa uang, kalau ke kantin diajak. Ya, jadi jangan ke kantin sendiri nih, wah kasihan nih temennya yang lupaan. Ya, jadi diajak. Nanti gantian deh. Nanti suatu saat jika adik-adik yang lupa, nah nanti pasti teman itu akan bergantian membantu. Ya, terus apa lagi? Membantu antar teman nih. Ya, belakang nih ya, hitam apa contohnya? Atau pernah apa nih di sekolah yang saling membantu teman? Apa kira-kira? Pernah apa dengan teman? Iya apa? Ya, begitu. Nah ini yang tersenyum-senyum ini pasti bisa ya. Ya, ini sudah kelas 5 ya. Ya, apa Mbak contohnya? Pernah apa nih dengan teman? Membantu apa? Membantu apa kira-kira? Yuk, yang pernah dilakukan? Yuk, yang pernah dilakukan apa? Hah? Meminjamkan pensil. Nah, benar sekali ya. Jadi kalau ada teman yang lupa peralatan sekolah, misal pensil, penggaris, penghapus, buku atau apapun yang lupa, kita wajib apa? Minjemin. Ya, apalagi kita punya banyak nih, kita punya pensil 10. Nah, kita pinjemin ya. Apalagi yang cuma duduknya sampingan. Oh, kelupaan nih. Kelupaan deskripsinya. Nah, otomatis kan semua lupa nih, pensil, penggaris dan sebagainya lupa. Jangan diam saja, jangan cuek, syukur kowe. Syukur iso nulis toh. Nah, kula diseneni Bu Guru. Nah, enggak boleh gitu. Jadi harus dipinjemin. Itu ya. Itu namanya saling tolong menolong dengan teman di sekolah. Ada lagi enggak kira-kira apa? Tolong menolong apa? Apa? Nah, menolong kalau ada yang membuli. Nah, ini penting sekali ada ya. Banyak kasus di sekolah ya sekarang, yaitu pembulian. Ya, saling mengejek, berantem. Nah, apalagi yang cowok-cowok ini, ayo, siapa yang suka berkata jorok? Ayo, siapa yang suka berkata tidak baik? Suka mengejek temannya atau berkelahi? Nah, itu tidak boleh ya. Jadi bully membuli, nah itu dilarang oleh sekolah, dilarang agama. Ya,
Nah, nanti tadi benar ada ya, harus ditolong. Nah, misalnya ada kakak kelas, kakak kelas yang tiba-tiba mengejek atau memukul, ya, atau menghina ya. Nah, wajib kita sebagai teman, nah itu kalau lebih kuat melindungi adik-adik. Nah, gitu ya. Harus dibantu teman kita. Paling nggak kalau kita tidak berani terhadap orang tersebut, ya misalnya kakak kelas itu ibadahnya gede, wah, ditantang berkelahi, ya, atau dijelek-jelekkan, ya, atau dihina. Nah, kita kalau tidak berani lapor kepada bu guru, laporkan sama bu guru. Nah, bu, saya ini bu diajak sama kakak kelas, saya dipukul. Nah, lapor, kalau tidak berani laporkan sama bu guru. Yang jelas jangan dilayani, kalau diajak berkelahi jangan dilayani. Gitu ya, lebih baik laporkan pada bapak ibu guru. Ya, minta perlindungan bapak ibu guru. Nanti biar yang membeli itu dipanggil. Nah, seperti tadi ya. Terus apa lagi contohnya? Ya. Contohnya apa lagi? Apa? Yuk, yang pernah dilakukan. Apa? Membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. PR contohnya. Kalau PR itu kan harus dikerjakan sendiri ya. Boleh membantu yang lain, tapi kalau PR seharusnya dikerjakan sendiri, kecuali kerja kelompok. Nah, misal belajar kelompok. Nah, belajar kelompok misal di rumahnya siapa gitu ya, bareng-bareng. Nah, saling diskusi. Nah, ada soal yang sulit. Nah, nanti temannya membantu. Nah, membantu misal menjelaskannya yang tidak bisa gitu ya. Ya, tapi jangan langsung membantu mengerjakan semua deh. Wah, misal ini si A ini, Mas, ini takut dengan ini kan badannya gede. Wah, takut, PR-ku garapke kok, Mek. Nah, kamu nyuruh ini nih, PR-ku garapke. Nah, waktu itu nggak boleh, tetap harus sendiri. Ya, jadi kalau mengerjakan PR terus semua, nah itu yang tidak boleh, itu saling tolong-menolong setelah yang tidak boleh. Itu. Selanjutnya, menghormati perbedaan budaya dan agama. Nah, di Indonesia itu kan budaya ada banyak, agama juga ada banyak, beda-beda. Kalau di sekolah itu kan berbeda-beda agama. Nah, ada yang agama Katolik, Kristen, Konghucu mungkin, Hindu. Nah, kita yang mayoritas Muslim, nah itu tetap mengajak teman kita yang berbeda agama bermain. Nah, contohnya perbedaan warna kulit. Misal ada yang dari Papua. Nah, Papua kan warnanya gelap, hitam gitu ya. Nah, jangan langsung harus diajak berteman. Ya, jangan dikucilkan, kasihan. Ya, gitu ya. Ini ya, harus menghormati perbedaan budaya dan agama. Ada enggak di sekolahnya yang seperti itu? Ayo, yang mengucilkan yang beda agama atau budaya? Hah? Ada? Contohnya apa? Siapa? Nggak ada ya, insya Allah di sini nggak ada ya. Baik semua di sini ya. Kemudian yang ketiga, belajar dan bermain bersama. Seperti yang tadi Pak Dwi sudah singgung ya. Kalau bermain itu jangan geng-gengan ya. Jangan cuma dengan teman akrabnya saja, berduaan terus di sekolah. Wah, apalagi berduaan putra dan putri. Wah, itu nggak boleh lagi. Ya, tiba-tiba pas jam istirahat mojok, di pojokan putra dan putri nggak boleh. Apalagi putra dan putra mojok berdua nggak boleh ya. Jadi tetap harus bareng-bareng kalau bermain. Jangan hanya dengan itu saja. Nah, ya.
Jadi harus berbarengan. Boleh berkelompok kecil, misal bermain cuma 3 orang, 4 orang, tapi tidak selalu itu terus deh, ya bergantian, ya gitu ya. Selanjutnya toleransi, tidak mengejek dan menyinggung seperti tadi kemudian ya. Hati-hati ya, jangan mengejek apalagi fisik, yang namanya itu bahasa Inggrisnya body shaming. Hati-hati. Oh keriting nah nggak boleh. Oh dasar kumpring, wah. Oh gendut nih, nah nggak boleh, gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Oh dasar apa? Keriting rambutnya elek, hitam, nah untungnya maju, nah nggak boleh ya. Nah nggak boleh body shaming ya, nggak boleh mengejek, menghina fisik orang, itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu tidak boleh nah nanti bisa lah ya, itu ya. Tuh tidak boleh mengejek dan menyinggung. Bicara yang baik-baik saja tadi ya. Kalau keguyon ya keguyon yang biasa, jangan sampai mengejek. Kita kan nggak tahu ya anak itu tipenya itu bisa keguyon atau enggak. Kan ada ini ya anak yang dia serius nih, nggak bisa diajak keguyon. Nah, makanya hati-hati kalau bicara. Tuh. Kemudian menghormati bapak dan ibu guru. Nah, cara menghormatinya gimana adik-adik? Hormat bu. Nah, yaitu dengan cara kalau bicara yang sopan, yang halus. Nah, kalau jalan di tempatnya bilang permisi bu, permisi pak, gitu ya. Jadi yang sopan, jaga akhlak, jaga adab. Ya, adab itu lebih penting daripada ilmu. Aduh kalau pinter, ya ranking 1 terus, tapi tidak ada adab, tidak ada kesopanan. Nah, lebih baik punya adab tapi tidak punya ilmu. Ya, kemudian tertib saat berdiskusi. Nah, biasanya kalau di sekolah ini kan ada nih apa ya, diskusi kelompok ya, atau pelajaran yang di dalamnya ada melibatkan diskusi bareng. Nah, itu harus saling tertib. Oke. Nanti kalau yang ada ditanyakan boleh deh. Nah, Pak Dwi selingi dengan sulap. Ini sulap ini juga ada pelajarannya deh. Dia akan perkenalkan alat sulap. Yang pertama ini apa namanya? Buku mewarnai. Siapa yang suka mewarnai? Siapa yang suka mewarnai? Kemudian ini apa? Bulan. Oh di sini ternyata. Isinya di sini. Nah, ini namanya tongkat ajaib. Nah, di sini ada krayonnya, Dik. Nah, nanti bisa menembus buku, bisa mewarnai. Percaya enggak? Percaya. Ya. Oke, ini ada pelajarannya, Dik. Ini seperti kehidupan manusia. Ya. Kalau adik-adik masih bayi, masih kecil, baru lahir, itu berarti masih suci. Belum ada dosa. Nah, kalau buku ini itu masih putih bersih. Ya. Kemudian nanti kalau adik semakin dewasa nih, sudah SD seperti ini, kelas berapa ini? Kelas 4. Ada yang kelas 3? Oh. Nah, kalau adik-adik ini yang masih kelas 3 belum pada balik gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah masih suci, masih polos. Nah, tapi karena adik-adik ini kan sudah banyak kesalahan nih, ayo. Apalagi yang cowok-cowok ini ya, putra-putra. Ya, kalau bicara, nah biasanya pada jorok nih. Ayo, nah, ngatain temennya, ngajak temennya. Nah, makanya walaupun masih suci tapi sudah ada gambarnya, cuma belum ada warnanya. Itu ya, seperti ini. Nah, ini kondisi adik-adik sekarang. Ya, jadi sudah ada gambarnya, tapi belum ada warnanya. Gambar apa itu? Gambar apa? Hah?
kehidupan. Kemudian nanti setelah adik-adik semakin besar, nah, nanti pasti akan menemui banyak warna-warni kehidupan, banyak permasalahan hidup, banyak nih Bapak Ibu. Nah, semakin rumit ini kehidupan. Nah, ya kan? Kalau adik-adik ini kan tugasnya masih mudah nih ya, masih hanya kewajibannya belajar. Ya, coba kalau sudah orang tua, nah, semakin rumit nanti dia harus bekerja. Nah, bener kan ya Bapak Ibu ya? Iya, banyak warna-warni kehidupan ya. Nanti adik-adik bisa semakin banyak kesalahannya, atau mungkin malah bertambah kebaikannya. Nah, makanya seperti di buku ini nanti kondisinya sudah berwarna. Nah, Pak Dwi mau coba mewarnai. Ambil krayon dulu. Krayonnya itu di baju. Ambilnya di kelek. Bob. Mau bawa kan? Sekarang yang Putri. Putri ambil di mana ya? Sudah tekan. Ambil di dengkul. Warnanya ada di sini. Kita warnai. Yang rata warnai. Warna itu harus apa adik? Grada. Nah, ini sudah berwarna. Percaya nggak? Percaya. Kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sudah berwarna belum? Belum. Masuk. Diperhatikan ya. Sudah berwarna belum? Belum ya? Udah. Warnanya abu-abu. Bukan, maksudnya ada merah, biru, kuning. Berarti ini harus adik-adik ini yang warnai. Siapa yang mewarnai? Aku. Sini Mas. Yuk sini. Biasanya kalau anak-anak berhasil diwarnai. Ujungnya di sini nih, krayonnya di sini. Ya, yuk. Bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, warnai yang rata. Pakai teknik gradasi. Nah, ya. Oh, yang rata. Nah, dan oke. Jangan turun dulu. Biasanya kalau anak-anak berhasil. Kita lihat apakah sudah berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah berwarna. Pinter kamu. Wah, luar biasa. Kita lihat lagi ya. Nih. Kan? Oh, mana ya? Oh, pinter nih. Nah, sekarang jadi ini kan bulan Ramadan ya. Nah, bulan Ramadan itu bulan penuh ampuh. Di dalam adik-adik bertobat, ya, apalagi nanti di bulan Syawal bermaaf-maafan. Nah, kita akan kembali ke puncak seperti bayi lagi. Nah, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, akan suci lagi seperti bayi. Kalau bayi itu kan tidak ada dosa ya. Nah, di seperti ibu ini putih bersih. Nah, di sini itu selain ada krayonnya, ada penghapusnya. Siapa yang mau menghapus gambar? Yang Putri sekarang. Nah, sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nih. Penghapusnya di sini. Yo, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya hapus gambarnya. Bismillah. Warnanya apa? Menghapusnya seperti apa? Sudah. Jangan tutup dulu. Kita